Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa iyadu billah. Nam ya akhwati fillah kaifa halukunna? Na'am la'allakunna fi sihhati tamma wal afiyah. Na'am hadha al-yawm sanastamir darsana ma zilna fil mawdu' man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adzabin. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Tentang 70 golongan yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab ya. Kemarin kita sudah membahas tentang syarhul kalimat, kemudian syarhul ijmali وهذا اليوم اليوم نتكلم عن الفوائد عن الفوائد الحديث حديث ما أخذناه في لقاء أمس. نعم مباشرة الفوائد. طيب قبل نبدأ الدرس سأذكركن silahkan persiapkan segala apa yang perlu dipersiapkan untuk pembelajarannya, baik itu laptop ataupun HP-nya, baik itu catatannya dan buku muqarrarnya ya. Catat poin-poin penting yang harus dicatat ya, yang menurut antum penting untuk dicatat silahkan dicatat ya. Baik, nabda ya. Al-fawaidu ya, ibti'adu as-salaf 'anir riya wa asbabihi ya. Para salaf dahulu ya menjauhi riya dan sebab-sebabnya ya, dan sebab-sebab riya ya. Aina syahid min hadzal hadis anna salaf ya yabta'id 'anir riya wa asbabihi ya. Mana syahidnya di hadis ini? Syahidnya adalah ketika Husain bin Abdurrahman ya, ketika mereka ditanya oleh Sa'id bin Jubair ya, apakah di antara antum, kata beliau ya, ada yang melihat bintang jatuh tadi malam katanya. Kemudian apa kata Husain? Saya melihatnya ya, saya melihatnya, walakinni lam akun fi shalah ya, tetapi aku tidak dalam keadaan salat, kata beliau, karena di sini ada unsur tidak ingin adanya riya ya, tidak ingin adanya riya di diri Husain bin Abdurrahman ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat bintang jatuh, tapi aku tidak dalam keadaan salat, tetapi aku dalam keadaan sedang disengat kalajengking, kata beliau. Huwa syahid. Taib rakmasani talabul hujjah anil madhab ya, jadi meminta hujjah tentang suatu madhab. Jadi kalau kita mengatakan tentang sesuatu harus ada hujjahnya, harus ada dalilnya ya. Imma minal kitab atau minas sunnah ya. Jadi sumber kita hanya 3. Yang pertama Al-Quran, sunnah, kemudian ijma' ulama ya. Jadi di antara 3 ini harus sahih ya. Jadi tidak ada yang masih rancu ya, ataupun palsu, ataupun hadisnya misalnya dhaif ya, harus dikaitkan dengan hadis-hadis sahih ataupun dari Al-Quran Karim. Tayyib masalis jawaz ruqyah minal ain wal hummah. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin di dalam hadis ya. Bolehnya ruqyah yaitu dalam perkara apa? Perkara yang pertama adalah ketika terkena ain ya. Terkena ain. Jadi ain ini obatnya boleh itu ruqyah, juga boleh dari bekas air wudu orang yang terkena orang yang hasad atau yang mengenai dia sebab dari ain tadi ya. Jadi boleh ruqyah yang pertama ain, penyakit ain. Yang kedua humma, yaitu sengatan binatang berbisa ya. Wa ruqyah masyru'ah, dan ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah masyru'ah ya, ruqyah yang disyariatkan. Naam.
hiya ma kanat minal Qur'an wal ad'iyati minal Qur'an wal ad'iyati al masyru'ah wa bilisani Arabi, ya. Jadi ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah syar'iyyah, ya, ruqyah masyru'ah hiya, ya, adalah ruqyah yang bersumber dari Al-Qur'an, ya, dan wal ad'iyah masyru'ah, dan doa-doa yang disyariatkan, ya, dan dia yang dibaca oleh lisan Arabi, ya. Jadi jangan sampai antunna minta ruqyah tapi dalam bahasa Arab ruqyah ini artinya memang jampi-jampi, ya, karena kita ketika ruqyah kita kan seperti membacakan ayat Al-Qur'an, ya, kepada seseorang. Kemudian kepada diri kita juga. Kemudian yang dimaksud ruqyah masyru'ah di sini adalah ruqyah yang bersumber, doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, ya. Doa-doa yang disyariatkan, bukan dari dukun, ya, bukan dari dukun. Nah, ada haram mutlaqan, ya, bukan jambi-jambi dari dukun. Nah, summa raqm rabi', ya. Raqm rabi' adalah anqa ilmu salaf, ya, amiqa, ya, dalamnya ilmu para salaf, ya. Jadi para salaf itu ilmunya sangat dalam, ya akhwati fillah, ya. Mereka tidak hanya menimba ilmu tapi juga diamalkan, ya. Jadi ketika ilmu kita amalkan itu akan amik di dalam diri kita, ya. Jadi ilmu itu akan lengket, ya. Kemudian raqmul khamis al-amalu bil kitabi was sunnah muqaddam ala kulli madhhab. Jadi perbuatan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya, muqaddam ala kulli madhhab, ya. Jadi setiap apapun madhabnya harus bersumber dari apa? Dari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Tidak melenceng dari kedua itu. Kemudian raqm sadis fihi fadilah as-salaf wa husnu adabihim wa talattufihim fi tablighihim, ya. Jadi di dalam hadis ini, ya, fihi, di dalam hadis ini fadilah, keutamaan siapa? Keutamaan para salaf, ya. Di dalam hadis ini ada keutamaan di dalamnya terdapat menceritakan keutamaan para salaf, ya. Fa husnu adabihim, ya, baiknya adab mereka, ya, sungguh baik adab-adab mereka, ya, wa talattufihim fit tablighihim, ya, dan begitu lembut mereka dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan nasihat, menyampaikan syariah, begitu lembut, ya. Seperti di dalam hadis ini, yaitu syahidnya adalah ketika Sa'id bin Jubair, ya, menghargai pendapat dari Husain bin Abdurrahman, ya. Ketika Husain bin Abdurrahman mengeluarkan dalil, apa dalil yang mendasari dia untuk meminta ruqyah, kemudian Sa'id bin Jubair menghargainya. Setelah menghargai pendapat dari Husain, kemudian beliau menyampaikan hadis yang sahih, ya. Jadi walaupun hadis atau sumber yang disampaikan Husain ya belum tepat, ya, dalam tanda kutip belum tepat, tetapi beliau menghargainya. Inilah bentuk adab beliau, bentuk kelembutan beliau dalam menyampaikan sesuatu, menyampaikan syariat yang benar, ya. Inilah fadilah salaf, ya, keutamaan para salaf terdahulu. Kemudian yang ketujuh adalah tafawut atba'al anbiya, ya, min haitsu qillati wa kasarati wa in'idam al-ittiba li ba'dihim. Jadi tafawut, ya, tingkatan pengikut para nabi, baik itu dari sisi sedikitnya maupun banyaknya, ya. Al-in'adama yan'adimu itu tidak adanya pengikut tidak adanya pengikut sebagian dari mereka. Maksudnya di dalam hadis ini yang menceritakan tentang yang nabi, ya. Ketika nabi ada satu ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian ada nabi yang hanya satu pengikutnya. Kemudian ada nabi yang dua pengikutnya. Kemudian datang Nabi Musa dengan pengikutnya. Ya, kemudian datang juga Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad SAW begitu banyak umatnya, ya. Jadi setiap nabi itu ada tingkatan pengikutnya. Maksudnya apa? Baik itu dari segi sedikitnya maupun banyaknya, ya. Seperti yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi,
Ya, di dalam hadis ini bahwasanya ada nabi yang tidak ada pengikutnya, bahwasanya ada nabi yang hanya 1-2 pengikutnya, bahkan ada yang begitu banyak pengikutnya. Ya, jadi setiap nabi itu ada tingkatan pengikutnya. Ya, umatnya itu bertingkat-tingkat. Mafhum ya akhwati? Summa ba'daha laysat hujjah laysat hujjah mahsurah fi aksariyah. Ya. Jadi hujjah mahsurah di sini artinya adalah terbatas, tidak dibatasi. Ya. Jadi hujjah itu tidak dibatasi dengan banyaknya. Ya. Kemudian nomor 9, fadilatu Musa wa qaumuhu. Keutamaan Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian yang nomor 10, fihi tafdil ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam, ya. Jadi di dalam hadis ini ya ada keutamaan tafdil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam, ala jami'il umam, ala kulli umam, ya. Sair bermakna jami', ya. Sair bermakna kulli, ya. Jadi di dalam hadis ini ya keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling afdal ala sairil umam, dari seluruh ya, ala jami'il umam, dari seluruh umat ya. Jadi ada keutamaan umat Nabi Muhammad di dalam hadis ini di antara umat-umat yang lain, itu dia. Summa ba'dahu hirsus sahabah alil khair, tabaan ya, semangat hirsu ya, semangat para sahabat dalam kebaikan. Summa nakhtu ila ba'da jawaz, ya, jawaz al-munazarah akhwati, munazirah, jawazul munazirah lil wusuli ilal haqq. Ya, jadi boleh munazirah bermakna munaqasyah, ya. Boleh mendiskusikan atau berdebat tentang sesuatu masalah, permasalahan ya, lil wusuli ilal haq, untuk mencapai kebenaran ya. Jadi boleh. Ba'dahu inna man ahraza hadhil khasail al-arba' al-madhkurah fil hadis faqad haqqaqa tauhid wa dakhala al-jannah. Jadi sesungguhnya barang siapa ahraza bimakna nala yanalu, ya, barang siapa yang memperoleh ya atau mencapai keempat sifat ini tadi yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu yang pertama apa? La yashtarkuna. Kemudian yang ke apa namanya? Yang kedua apa? La yaktawuna. Kemudian yang ketiga la yatatayyaruna. Kemudian yang terakhir yatawakkaluna. Jadi barang siapa yang memperoleh atau mencapai keempat sifat yang disebutkan ini di dalam hadis ini, faqad haqqaqat tauhid wa dakhala al-jannah. Maka dia telah mengaplikasikan tauhid dan dia masuk surga, ya. Sama ba'dahu jawazu talab ad-du'a min ahli al-fadal, ya. Jadi yang ke-14 adalah boleh meminta doa, ya, meminta doa kepada ahli fadal, ya, yang memiliki keutamaan. Dalam tanda kutip dia masih hidup, ya, tidak boleh sesudah mati. Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup yang memiliki keutamaan. Contohnya di dalam hadis ini adalah Ukasyah meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau minta didoakan agar beliau termasuk di antara 70.000 golongan atau orang ini tadi yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, jadi boleh meminta doa kepada ahli fadal dalam tanda kutip masih hidup. Ya, tidak boleh meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Haram, ya. Thumma al-akhir al-jam'u baina hadis asy-Sya'bi wa hadis Ibnu Abbas anna al-awwal yufidu jawaz ar-ruqyah idza tawaffarat fiha syurut al-jawaz. Jadi gabungan di antara hadis Sya'bi dengan hadis Ibnu Abbas bahwasanya yang pertama adalah faidah bolehnya ruqyah, ya. Bolehnya ruqyah idza tawaffarat, ya, apabila apa? Tawaffarat memenuhi syarat, ya, apabila syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Dalam hadis Sya'bi yaitu tadi al-ain dan hummah, ya. Hadis Ibnu Abbas, ya, sementara hadis Ibnu Abbas, ya, yamna'u minha idza lam takun kadzalik, ya.
hadis Ibnu Abbas melarang perbuatan tersebut apabila belum terjadi seperti itu. Ya, itu dia. Summa munasabah al-hadis lil bab haitsu dalla al-hadis ala anna man ahraza al-khisal al-arba' al-madhkura fil hadis faqad haqqaqa tauhidahu wa dakhala al-jannah bila hisabin wala 'adabin. Hada mafhum insyaallah ya akhwati fillah. Ini sama dengan nomor yang ke-13 ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memperoleh keempat sifat ini tadi, yang memiliki empat sifat ini tadi, maka dia sudah termasuk mengaplikasikan tauhid ya, dan dia masuk surga tanpa hisab dan adab. Intahaina min hadal hadis ya. Tayyib, la syarhi mafhum inda kunna. Summa ba'dahu, kita selesaikan yang sanunhi hadzal bab, nam akhwati fillah, wa nakhtu ila mutun ba'dahu. Ya, di sini ada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ya, ini artinya nanti antum bisa lihat artinya di sini. Kita langsung masuk ke syarhu al-kalimah. Ya, syarhu kalimah khasyya rabbahum. Ya, khasyya rabbihim. Ya, khasyya rabbihim bermakna khaufuhu. Ya, fahimtuna insyaallah khauf ya. Mushfiquna yakni khaifuna. Ma farqun baina al-awwal wa tsani? Yang pertama itu sifatnya ya akhwati ya. Ya, itu sifatnya itu takut. Tapi kalau mushfiquna itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Ya, orang-orang yang takut, khaifun ya. Ayati rabbihim al-alamatu ad-dalah alaihi. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan tentang ayat tersebut, dalil tersebut. Wahiya nau'ani, al-ayatu sam'iyyah wal ayatu kauniyah. Naam. Jadi dalil atau ayat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ya, ayat-ayat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayatus sam'iyyah. Ayatus sam'iyyah bermakna Al-Qur'anul Karim, ya. Tugas kita apa? Tugas dari ayatus sam'iyyah ini adalah kita mentadabburinya, akhwati fillah. Mentadabburi isi kandungan dari Al-Qur'an Al-Karim tersebut ya. Kemudian ayatul kauniyah, yaitu segala bentuk ayat-ayat bentuk segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa alam semesta ya, langit, bumi, kemudian apa lagi ya, manusia, hewan, itu tersebut semua itu termasuk ke dalam ayatul kauniyah ya. Ayatul kauniyah, segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita apa dari ayat kauniyah ini? Yaitu tafakkur, yakni memperhatikan, merenungi dan mempelajarinya dengan sesama. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan seisinya, manusia, ya, hewan-hewan, ya. Begitu banyak ciptaan-ciptaan Allah, dari situ kita belajar, bertafakkur, ya. Merenungi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi ayatus sam'iyyah dengan kauniyah ini saling berhubungan, ya. Saling berhubungan. Kemudian yu'minuna yusaddiquna biha bidalalatiha 'alal haq, ya. Yu'minuna, ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala 'alal haq, ya, atas kebenaran. La yusyrikuna la ya'buduna ghairahu bikulliyati zahiran batinan, ya. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bikulliyah, yakni bikulli zahiran wa batinan, baik itu seluruh, baik itu secara zahir maupun batin, ya. Yu'tuna ma'atu yu'tuna ma'atu, ya, jadi memberikan, ya, yu'tuna ma'atu, ya. Qulubuhum wajillah khaifah, ya, bersama artinya yaitu hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Yusari'una yakni yubadiruna wa yatanafasuna. Yubadir, ya, berlomba-lomba, ya. Jadi dalam ayat ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Yusari'una fil khairat, ya. Mafhum ya akhwati fillah? Ba'dahu asyarhu al-ijmali, ya. Yasifullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayat, ya, al-mu'minina bi arba'i
bi arba'i sifat, ya. Tastaujibu madahahum wassana alaihim. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin bi arba'i sifat, ya, dengan 4 sifat. Apa aja tadi 4 sifatnya? Ya, dengan 4 sifat, ya. Tastaujibu madhahum wassana alaihim, ya. Maka kita mereka pantas mendapatkan madah, pujian, ya. Madah wassana hada nafsul makna, ya, pujian. Jadi mereka pantas mendapatkan pujian, ya. Wadhalika annahum nah ini mereka. Yang keempat, empat sifat tadi adalah ini mereka, ya. Yakhshuna adzabillahi azza wajal, itu yang pertama, ya. Mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wa yusaddiquna bi ayatihi al-munzilah wa kauniyah, ya, wa bidalalatiha ala wujudihi wa sidqi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mereka mempercayai atau membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang dua tadi, baik itu ayat sam'iyah maupun kauniyah, wa bidalalatihi, dan tanda-tandanya, ala wujudi, dan tanda-tanda adanya wujud dari ayat yang kedua ini tadi. Wasidiki risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga membenarkan pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini li jami'in nas, ya. Wa annahum qad imtasalu litilka ayat. Kemudian mereka mematuhi litilkal ayat, ya, mematuhi ayat-ayat tersebut. Falam yusriku billahi syai'an la zahiran wala batinan. Kemudian juga mereka tidak menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun, baik secara zahir maupun batin. Wa annahum min syiddati siqqatihim min khaufihim min Allah azza wa jal. Nah, mereka sangat percaya, kepercayaan mereka itu sangat tinggi, ya, syiddah, ya, khaufihim, ya. Maka oleh sebab itu, karena kepercayaan mereka itu begitu tinggi, maka mereka timbul rasa takut di diri mereka, di hati mereka. Terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yuqbalu minhum ma'atu wa tasaddaqu summa syahidallahu lahum bimunafasah fi awjihi al-khair wa akhbara annahum qad sabaqu khairuhum ilaiha. Kemudian kemudian Allah menyaksikan mereka, ya, bil munafasah bermakna munaqasyah, ya, musabaqah fi aujihil khairat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyaksikan mereka bahwasanya mereka berlomba-lomba dalam sisi kebaikan. Wa akhbara annahum qad sabaqu khairuhum ilaiha, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwasanya mereka mendahului yang lainnya, ya. Summa nahtu ila fawaid, ya, fawaid huna khamsah nuqat, ya. Al-awwal wujubul khauf min adabillah, kita mafhum insyaallah. Summa raqm tsani wujubul iman bi ayatillah wa bidalalatiha 'alal murad. Jadi yang kedua adalah kita wajib beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa bidalalatihi, ayat yang dua tadi, ya, dan tanda-tandanya, alal murad, yang dimaksud dalam ayat ini. Semarak masalis tahrimu syirki bi jami'i anwa'ihi wa suwarihi, ya, haramnya kesyirikan, berbuat syirik, ya, bi kulli anwa'ihi, ya, dengan seluruh macam dan gambarannya, bagaimanapun syiriknya dia termasuk haram mutlaqan. Semarak marabi al-ihtimam bi qabuli al-a'mal min sifati salihin, memperhatikan, ya, dengan diterimanya amal-amal min sifatis salihin, dari sifat-sifat yang salih. Kemudian raqmul khamis istihbabu munafasah fi a'malil khair, ya. Munafasah bermakna musabaqah, ya, dianjurkan untuk berlomba-lomba fi a'malil khair, dalam perkara-perkara yang baik. مناسبة الآية للباب، يعني حيث دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات وطهر نفسه من الشرك، ya, المحبط للأعمال فقد استوجب الجنة بلا حساب ولا عذاب لأنه بذلك قد حقق التوحيد وهذا جزء من حقه, ya. Jadi munasabah dari ayat ini adalah yang mana ayat yang mulia ini
ya, menunjukkan bahwasanya barang siapa ya manittasafa bihadhihi sifat, barang siapa yang mensifati dirinya sendiri dengan keempat sifat ini, wa tahhara nafsihi, kemudian dia mensucikan dirinya dari apa? Dari syirik, ya, muhbitu, ahbata yuhbitu, ya, yang menghalangi. Ya, yang mana syirik ini menghalangi li a'mal, ya, menghalangi seluruh amalan-amalan saleh. Faqad istaujaba al-jannah, maka dia berhak mendapatkan jannah tanpa adab dan tanpa hisab. Li'annahu bidzalika faqad haqqaqa tauhid wa hadha juz'un min haqqatihi, ya. Karena ini termasuk aplikasi dari pengamalan tauhid dan ini termasuk bagian dari amalannya. Ya, aplikasinya ini termasuk dari aplikasinya. Nah, ya akhwati fillah, la'alla syarhi mafhum indakunna. Idza indakunna soal fatas'al as-sa'ila biwasilati Telegram atau WhatsApp. Silahkan dimurojaah lagi pelajaran-pelajarannya, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah, menjaga imunnya di rumah, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan jangan sungkan tanyakan ke ustazah, baik itu melalui via Telegram ataupun WhatsApp, ya. Na'am, akhwati fillah, hada minni, in akhta'tu fahuwa minni wa in asahtu fahuwa minallah. Akhirul kalam, nakhtatim bidu'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.